Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan lanjut ke part 2 sesuai janji saya ya. Nah, di sini kita bagaimana caranya kita melakukan remote terhadap kedua router mikrotik ini ya. Nah, jadi intinya sekarang pada tutorial kali ini statusnya itu misalkan di sini router mikrotiknya sudah terkoneksi ya dengan L2TP atau VPN gitu ya. Jadi VPS dan masing-masing server sudah terkoneksi. Terus bagaimana caranya kita untuk mengakses IP lokal yang ada pada masing-masing server tersebut. Oke, topologinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, topologinya kurang lebih seperti ini. Oke, nah topologinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi pada video sebelumnya itu kan si admin ini cuma bisa akses masing-masing server gitu kan, sedangkan IP lokal di bawahnya itu belum bisa diakses kan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini itu saya akan mencoba untuk bagaimana si admin ini bisa mengakses IP lokal yang ada di masing-masing server ini. Misalkan pada server A itu ada IP 92, 93, kemudian 94. Namun pada tutorial ini saya akan contohkan untuk dua server saja. Nanti si admin ini bisa terkoneksi menggunakan HP atau laptop, dan si admin ini nantinya akan connect ke si CHR ini menggunakan VPN, dan setelah itu si admin ini akan bisa mengakses semua IP lokal yang ada di bawah ini. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja coba masuk ke caranya ya. Oke, pertama-tama rekan-rekan harus buka inbox dulu seperti ini ya, dan pastikan dulu server 1 dan server 2 sudah bisa di remote. Jadi yang belum tahu tutorial sebelumnya silahkan dicek dulu video sebelumnya. Nah, di sini kita sudah bisa remote kedua server ini. Nah, kita langsung saja coba masuk ke dulu buka VPS CHR-nya dulu ya. Nah, di sini pada active connection itu sudah tampil kedua server mikrotik tersebut ya. Nah, kita ini kan aja dulu ya. Nah, di sini server VPS-nya, terus kita buka lagi ya. Nah, ini adalah server A-nya ya. Oke, server A-nya. Oke. Terus kita buka lagi server B-nya. Nah, jadi kedua server ini sudah bisa diremote menggunakan IP VPS ya. Dan selanjutnya bagaimana caranya kita supaya di kedua server ini, di server A dan server B ini, itu nantinya kita bisa remote IP yang dari bawahnya atau IP lokal yang terhubung pada masing-masing mikrotik ini. Pertama-tama kita harus hubungkan kedua router ini, kedua server mikrotik ini ke VPS ya, dengan menggunakan metode BGP. Oke, di sini kita akan masuk dulu pada bagian routing pada VPS-nya. Nah, di sini pada instan ini kita ganti dulu nih nomor AS-nya ini, misalkan di sini kan 400 ya. Oke, kita okekan dulu. Nah, di sini kita masuk pada bagian peer. Nah, pada kedua mikrotik pada bagian oke, pada bagian kedua router ini kita juga masuk pada bagian routing BGP. Di sini kita masuk juga pada bagian routing BGP. Nah, kita ganti dulu instan ini ya. Nah, misalkan di sini instan itu adalah 300 ya. Penting dibedakan dengan instan yang ini ya, dengan yang VPS. Pokoknya masing-masing instan ini harus berbeda ya. Nah, di sini misalkan instannya 100 ya. Nah, ini misalkan router ID-nya ini sudah nggak usah diisi aja sih sebenarnya, bisa juga sih. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini udah ya. Nah, soalnya ini kita masuk pada bagian peer ya, bagian peer. Nah, di sini sudah ada peer sebelumnya. Ini saya disabelkan aja sih. Ini kan ke VPS sebelumnya ya. Nah, di sini kita tambahkan dulu peernya begini. Nah, ini misalkan ke VPS percobaan gitu ya. Nah, ini juga sama. Kemudian pada bagian VPS kita juga pilih add peer-nya. Nanti ini kita bikin untuk kedua router ini peer-nya ya. Nah, jadi di sini yang kita harus tahu itu adalah pertama-tama itu kita harus tahu dulu IP remote address dari tunnel yang didapatnya gitu ya. Oke, contohnya di sini kita bisa cek ya. Nah, pada bagian active connection ini kita coba untuk server A dulu. Itu IP-nya adalah 172.25 ini ya. Ini IP-nya ya. Kita copy, terus kita masukkan untuk server A-nya ya,
server A ini remote addressnya. Ini kita masuk dulu kepada bagian remote addressnya ya. Oke, jadi remote addressnya ini adalah, kalau kita cek pada bagian instannya ini, kita bisa cek pada bagian sini ya. Nah, kita cek itu remote address dari VPS nya adalah 25.01 ya. Oke, nah jadi kebanyakan rata-rata ini remote addressnya sama semua ya. Nah begitu. Kemudian AS nomornya itu adalah yang kita bikin di sini tadi ya. Oke, kita ulang lagi ya. Ini namanya KVPS percobaan. Kemudian remote addressnya ini kita isi dengan IP dari ini ya. Nah, dari remote address si VPS. Nah, oke udah. Jadi ini sama ya. Nah, bukan sama sih. Nah, ini kan tergantung settingan yang di sini tadi ya. Nah, local addressnya kan 2501. Ini juga sama kan 2501. Oke, sudah. Selanjutnya ini remote addressnya ini kita isikan misalkan 200 ya. Nah, remote address yang remote AS nya maksud saya, AS numbernya nih. Nah, kita bisa cek di sini pada BGP ini, pada instan ini. Oh bukan, ini 400 ya, 400 dan ini 400 juga ya. Nah begitu. Oke, setelah itu ini kita oke kan aja ya. Nah, oke, kita oke kan. Nah begitu. Ini juga kita oke kan. Nah itu kita cek dulu statusnya ya. Ini statusnya bisa kita cek ya. Nah ini statusnya masih belum running gitu ya. Bisa kita cek masih aktif ya. Misalnya kalau udah running tuh established gitu kan. Nah seperti ini masih belum aktif ya. Statusnya sama-sama masih aktif ya. Oke, kita beralih ke VPS nya. Pada bagian VPS ini kita cek dulu server A itu IP-nya remote address-nya adalah 172.172.50.2 ya. Oke. Sedangkan untuk server 2 itu adalah 0.3. Oke, kita masuk pada bagian routing, kemudian BGP. Kita tambahkan 2 pair di sini. Pertama itu adalah server A ya. Server A di sini kita masukkan remote address-nya tadi. Seperti itu. Kemudian ini kita cek pada bagian instan ya. Nah itu AS numbernya itu adalah 100 ya. Oke, kita balik pada bagian peer lagi. Nah ini udah. Selanjutnya kita copy aja ini, copy, kita bikin server B. Nah server B, pada server B ini kita coba cek IP nya itu remote address nya adalah 0.3 ya. Nah kita pastekan aja di sini seperti itu. Kemudian remote address-nya ini adalah remote AS nya ini kita coba cek dulu ya. Nah di sini kita coba cek. Nah remote AS nya itu adalah AS number itu adalah 300 ya, 300. Kita balik ke peer. Nah, ini kita isikan 300. Oke, ini sudah oke. Kita oke kan semuanya. Nah bisa rekan cek nih. Nah ini masih send ya, statusnya masih send, masih ideal ya, ideal. Oh ini ternyata kebalik ya. Oke, ini kebalik ternyata ya. Nah jadi di sini seharusnya ini server A ini ya, yang instan itu. Coba cek nih ya. Nah ini seharusnya instannya 300, nih kebalik berarti, makanya ini nggak connect ya. Oke, kita coba ganti lagi. Nah di sini sudah statusnya masih ideal gitu kan. Nah ini status juga ideal. Nah ini jadi ini kebalik nih remote AS nya. Seharusnya ini yang server A ini remote AS nya 300, sedangkan server B ini remote AS nya ini adalah 300 ya. Ini karena posisinya kebalik tadi nih, makanya saya panik ya. Kita coba cek lagi ya. Nah ini server B itu adalah remote AS nya 100 gitu ya, 100. Lalu kita oke kan. Kemudian server A ini remote AS nya adalah 300. Oke, kita cek pada bagian peer. Nah itu sudah connect ya. Nah sudah established, tuh bisa dicek ya. Nah ini sudah statenya sudah established. Artinya apa? Artinya server A dan server B ini sudah bisa berkomunikasi secara BGP gitu ya. Nah
Selanjutnya untuk apa ya? Nah, di sini pada bagian networknya ini, pada bagian VPS ini kita tambahkan dulu segmen IP 25 ini ya, yang ini contohnya begini. Nah, ini kita sinkronkan dulu ya. Ini saya bikin /24 aja. Ini supaya apa? Supaya nanti jika ada IP yang di segmen ini otomatis bisa saling berkomunikasi antar ini ya, antara server A dan server B ini. Contohnya gini ya. Nah, contohnya gini, misalkan di sini ada IP lokal server A. Ini kalau kita ping dari sini biasanya belum bisa ya. Kita akan coba cek. Nah, ini kan belum bisa kan. Nah, jadi server A dan server B ini belum bisa berkomunikasi gitu kan. Supaya bisa berkomunikasi pada VPS, ini kita tambahkan dulu segmennya seperti ini ya. Ini kita oke kan. Nah, kita coba ping lagi. Nah, itu bisa kan. Nah, selanjutnya pada si server B ini, server A ini juga bisa melakukan ping sebaliknya gitu kan. Kita coba cek pada bagian PP ini. Nah, kita cek ini adalah IP-nya 0.3, kemudian kita akan coba ping dari si ini ya, dari server A gitu. Kita coba ping. Nah, jadi ini supaya segmen IP yang ada di 172.25 ini bisa berkomunikasi ya, biar VPS, biar antar router ini bisa saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya pada ini ya, pada server A dan server B kita contohkan saja ya. Misalkan pada server A nih. Oke, pada server A ini contohnya saya cek di network, ini ada berapa IP lokal yang aktif. Nah, di sini misalkan saya ingin meremote di segmen IP yang ini ya, misalkan 72 gitu kan, 72. Nah, jadi pada bagian server A ini kita tambahkan saja di sini, misalkan networknya itu adalah saya hapus dulu ya. Nah, server A kita tambahkan saja 192.8 kemudian 72 ya, 72.0/24 gitu kan. Oke, nah kita oke kan, ini kita tidak cek saja ya. Oke, seperti itu. Ini pada server B, ini pada networknya ini saya akan coba membaca IP atau mengakses IP yang berada di segmen 63 ya, 192.168.63. Oke, kita masuk sini, routing BGP kita tambahkan saja di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan 192.168 dan 63.24 gitu ya. Ini sinkronisnya kita cek saja. Oke, seperti itu. Nah, kita cek pada bagian IP kemudian root. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ini otomatis kalau misalkan ini kita disabelkan nih. Nah, itu pada VPS juga hilang gitu kan, sinkron tabel root nih gitu. Ini kita enable kan. Nah, ini otomatis ditambahkan gitu kan. Nah, pada bagian server B juga begitu. Nah, kalau sudah begini artinya kita seharusnya sudah bisa meremote IP lokal pada masing-masing server ini. Contohnya di server A dan server B ini. Oke, bagaimana caranya kita meremote IP lokal yang ada di server A dan server B ini? Ini kita sudah tambahkan segmennya terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus kembali dulu pada VPS. Di sini kita tambahkan lagi scriptnya ya. Misalkan ini admin ya, admin passwordnya 1234556 gitu. Kemudian local addressnya misalkan 172 kemudian 25.0.1 ya. Sedangkan remote addressnya ini misalkan 4 gitu kan. Nah, begitu. Admin passwordnya 1234556. Oke, oke kan. Nah, selanjutnya misalkan saya ingin meremote IP lokalnya ini melalui laptop ya. Nah, jadi yang saya harus lakukan di sini adalah mengkonekkan si laptop ini ke VPS ini terlebih dulu. Caranya di sini kita masuk pada bagian VPN. Nah, di sini kita add VPN-nya. Nah, sini seperti ini misalkan ke VPS percobaan ya. Oke, begitu. Nah, kemudian server name-nya ini kita isi dengan IP public si VPS. Nah, seperti ini. Selanjutnya username-nya ini kita isi tadi adalah admin ya. Kemudian passwordnya 1234556.
contohnya ya. Oke, kita oke kan. Nah, kita kembali pada bagian tampilan start seperti ini pada bagian Windows. Nah, di sini kita masuk saja kepada bagian tanda WiFi ini. Nah, setelah kita tambahkan, kita langsung saja coba akses ya pada VPN. Ini kita klik pada VPS percobaan. Nah, kita konekkan. Kita perhatikan pada bagian active connection. Nah, ini langsung connect ya. Nah, setelah langsung connect, kita langsung saja masuk ke ini ya, browser kita kembali. Nah, ini langsung bisa diakses. Nah, ini di luar jaringan ya. Oke, server B ini tidak di lokasi sekarang. Oke, kita coba cek IP yang lainnya. Contohnya di sini segmen 63.6. Nah, itu kita bisa akses IP lokalnya ya. Nah, selanjutnya pada server A ini juga kita bisa remote. Kita coba cek di sini. Ini IP-nya adalah yang kita mau remote tadi adalah kita tambahkan pada bagian routing BGP, bagian networknya ini adalah segmen 72 ya. Nah, kita cari segmen 72. Nah, contohnya ini ya. Nah, jadi sekarang posisi saya itu adalah ini sudah saya ganti tadi ya. Nah, saya menggunakan hotspot AP ya, supaya saya itu benar-benar berada di luar jaringan gitu. Nah, saya menggunakan hotspot AP. Jadi HP itu terkoneksi dengan 4G ya, 4G-nya Telkomsel gitu. Nah, bisa rekan-rekan lihat, kita bisa sangat mudah mengakses IP ini dari luar jaringan ya. Nah, terus kalau HP bagaimana? Kalau HP caranya cukup gampang juga ya. Oke, kita tampilkan dulu HP-nya ke layar ya. Oke, untuk Android itu sangat gampang sekali. Pertama kita harus menggunakan atau kita harus menghubungkan smartphone kita menggunakan IPsec ya, kayak VPS ini. Cara cukup gampang. Ini saya sudah sediakan config-nya. Nanti ada di kolom deskripsi, tinggal copy aja. Lalu kita paste saja di VPS-nya, di share VPS-nya. Oke, seperti itu. Kita tunggu dulu sampai selesai ya. Kita coba cek dulu pada bagian IP dan IPsec ya. Oke, kita cek dulu. Jadi double gitu ya. Ini sudah masuk sih sebenarnya, sudah oke sih. Oke, saya cek dulu. Oke, ini IPsec-nya sudah aktif sebenarnya nih ya. Oke. Oke, sepertinya sudah keinstall gitu ya, atau sudah aktif gitu ya. Kita akan coba tes dulu. Nah, di sini kita masuk pada bagian identitas dulu ya. Nah, di sini saya set kita cek di security-nya adalah 123456. Nah, kemudian pada HP itu kita buka dulu HP-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk dulu pada bagian yaitu koneksi, kemudian VPN. Nah, ini sini kita tambahkan kenapa nih. Oke, di sini kita masukkan misalkan namanya adalah percobaan ya, VPS percobaan. Nah, ini kita pilih yang nomor 2 ini ya, ICAF IPsec PSK ya. Oke, alamat servernya ini kita masukkan IP VPS nya yaitu 207 atau IP public VPS nya 148, kemudian 117, kemudian 103. Nah, ini tanda pengenalnya misalkan nama saya Ega gitu kan, saya bikin aja di sini namanya Ega. Nah, kemudian kunci prabagi IPsec-nya ini kita bisa cek di sini, identifikasi. Nah, ini bisa diganti ya, misalkan di sini 12456, kali sini saya inputkan juga 123456 begitu ya. Oke, nah kemudian ini kita simpan ya, kita simpan. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita save ya. Nah, selanjutnya di sini kita buka lagi ya pada bagian koneksi, kemudian VPN-nya. Setelah kita save, kita aktifkan ya. Di sini ada VPS percobaan. Nah, di sini kita klik VPN selalu aktif ya. Nah, di sini kita simpan. Lalu kita klik aktif. Nah, ini statusnya sudah tersambung ya. Artinya ini HP saya ini sudah terhubung ke VPS. Nah, selanjutnya saya akan coba akses IP, salah satu IP lokal ya. Nah, contohnya di sini
saya akan akses IP 192.168.72.3 ya. Ini berada di server A, kita akan coba tes. Nah, ini langsung bisa diakses ya. Nah, oke, kita akan coba masuk ya. Nah, bisa kan. Nah, selanjutnya saya akan coba akses IP lokal yang ada di server B ya. Misalkan di sini 192.168.63.3. Kita akan coba apakah IP ini ada. Nah, IP ini ada ternyata ya. Nah, ini juga sudah bisa saya akses. Nah, yang 72 tadi adalah IP lokal dari server A, dan 63 ini adalah IP dari server B ya. Kita akan coba masuk dulu ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, jadi sebenarnya yang kita baca itu atau yang kita akses itu bukan hanya IP seperti access point saja, seperti IP OLT dan IP yang di bawah MikroTik. Yang intinya IP lokal yang ada di MikroTik itu bisa kita akses melalui luar jaringan hanya dengan satu VPS ini ya. Nah, jadi dengan satu VPS ini kita bisa mengakses banyak IP lokal, atau kita bisa mengakses misalkan server A, server B, server C, itu IP lokalnya bisa kita akses hanya dengan satu VPS ini. Nah, begitulah caranya. Dan mungkin videonya sampai di sini atau tutorialnya sampai di sini. Jika rekan-rekan ingin mencoba ya silakan dicoba. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.